toxic relationship. Bagaimana pandangannya sampean tentang toxic relationship? Ya, tentang toxic relationship ya, menurut sudut pandangku sih, toxic relationship itu nggak melulu soal kalian itu koyo saling balas dendaman, tentang kalian itu ngekang satu sama lain, nggak cuma sekedar itu. Menurutku itu berarti terlalu jauh toxic. Toxic relationship itu sebenarnya diawali dengan ketika kalian tidak bisa menjadi diri kalian sendiri. Itu awal dari toxic relationship. Karena kayak ini simple ya. Seandainya sama dia pacar sama ini ngomong, aku gak suka cowok yang main game. Dan sampean ini berusaha koyo saking pingin nih tadi pacarnya arek berusaha meninggalkan main game gitu. Meninggalkan main game kan. Ya itu awal kan sampean otomatis gak jadi diri sampean dhewe kan. Iya. Karena padahal sebenarnya kan sampean lagi seneng-senengnya main game. Sampean gak jadi diri kalian sendiri. Sampai akhirnya engko suatu saat mungkin sampean bisa berubah sebulan 2 bulan. Tapi konsistensi akan perubahan itu sendiri masih perlu dipertanyakan. Soalnya sebulan 2 bulan kemudian cuman aduh aku kangen main game kan. Kayak ngono kan. Sing awalnya sampean wis ngomong aku bisa kok berhenti main game. Kan yang kepingin jenenge wong pingin ya. Sampean gak wis terlanjur sampean gak dadi diri kan sampean dhewe. Banyak timbullah kebohongan. Karena ya apa? Wong iku kudu sampean kok. Timbullah kebohongan, awal-awal kebohongan, saya kebohongan kecil iku. Akhirnya kan sampean oh celai arek koyo ngene wis iso dihapusi. Tapi awak dhewe kadang gak sadar lek awak dhewe koyo aku gak nyepelekno kok. Enggak sebenarnya nyepelekno wis. Sebenarnya wis nyepelekno iku wis bakal dadi pewanjang yo. Endinge akhirnya sama ngapusi nge-game terus akhirnya ketahuan yo kan. Ketahuan akhirnya ya iku mang wis ketahuan emang kepercayaan wis mulai goyang, mulai retak ya, mulai sedikit rusak. Terus endingnya sing wedoke sampean iki sampean berusaha aku njok sepurane aku gak bakal ngelakuin meneh aku gak bakal ngelakuin lagi. Tapi kok kan otomatis cewek sampean iku punya defend kan. Coba caranya cek sampean gak nglakoni ku maneh ngono lho. Akhirnya apa? Google Play dicekel arek iki. Lokasi dicekel. Ya kan? Sembarang dicekel. Yo kita ku punya privacy loh. Kita juga punya privacy. Dari awal itu kepercayaan ngono lho. Hitungannya nek koyo ngono lebih ke posesif apa maksudnya kayak apa ya? Enggak sayang itu. Enggak sayang. Sumpah aku enggak sayang. Karena lek menurutku sing beneran sayang iku yo mosok sih kita iku koyo melarang orang melakukan apapun yang bikin dia seneng ngono. Lek seandainya kita sayang yo enggak lah. Kita selalu berusaha membuat dia senang. Tapi masalahnya kesenangan seseorang enggak melulu soal kita kan. Contoh jangankan di hubungan percintaan. Kehidupan. Iya. Jangankan di hubungan percintaan, di hubungan pertemanan pun kayak ngono. Alhamdulillah ndek koyo aku mbek arek-arek iki yo mulai apa yo? Yo wis gak nganu ku yo. Lek soal koyo ngono-ngono ya. Maksudnya iku koyo ngene. Koyo kancaku ono sing bucin ya, lagi bucin. Tiba-tiba koyo mang koyo kesusu-susu. Kita ya padha memaklumi. Yo apa jadi senenge arek koyo ngono kok. Kancaku yo lagi seneng kok. Mosok aku kate ngalang-ngalangi kancaku kayak seneng-seneng. Lah aku kanca macam apa aku ngono lho. Terus kayak contoh anu, aku sepele sih sebenarnya. Dan ya menurutku ya seandainya pacaran, kepin pacaran sehat, gak melulu soal kalian menghindari having sex, free sex dan segala macam. Gak melulu soal itu, lebih ke ya cukup kasih saran tanpa kasih tuntutan. Yo kamu terima boleh nggak terima? Iya. Kayak kamu suka apa? Kamu lagi suka apa? Nongkrong sama teman-teman cowok sampai malam, silakan. Aku cuma kasih tahu kamu, aku kasih saran. Caraku kasih saran bukan pemikiran cowok itu bakal koyok ini kamu nanti bakal dikena-kena sama cowok, enggak. Cara ngasih saran ini gak koyok ngono. Ya biasanya kebanyakan orang. Nah kan koyok ngono. Ya aku lebih ke apa? Ya nggak apa-apa sih, terserah kamu. Kan kamu yang tahu keadaan rumahmu seperti apa. Kamu juga tahu karakter orang tuamu kayak gimana. Kamu juga tahu lingkungan sekitarmu seperti apa. Yo kamu sekarang mikir lebih baik mikir orang tuamu. Lek seandainya tetanggamu tahu kamu dijemput cowok dengan beda-beda setiap malam, pulang pagi, kira-kira orang tuamu bakal dapet cap negatif apa enggak? Kalau memang enggak, kamu tinggal di perumahan, orang tua tetanggamu bodo amat, ya nggak apa-apa, terserah kamu. Kamu yang tahu, kamu udah gede, kamu udah tahu mana yang baik dan mana yang buruk. Aku percaya sama kamu. Kalau kamu memang sayang sama aku, sayang sama hubungan ini,
meskipun kamu masuk ke apa ya klub pun, kamu bakal menghindari sesuatu yang akan merusak hubungan kita tanpa aku melarang kamu. Jadi larangan itu sebenarnya rasa takut iku mang lho. Dan aku mulai awal seandainya PDKT aku bakal kasih tahu minusku. Aku percaya kamu seutuhnya. Tentang kamu nyakitin aku apa enggak itu urusanmu. Aku gak mau tahu. Kan kadang ono pisan Mas ya kayak gini. Arek wedok dilihat dari masa lalunya, arek lanang dilihat gimana masa depannya. Aku setuju tentang sudut pandang ke cowok, untuk ke cewek aku gak mau. Karena yo kamu dengan masa lalumu yo iku wis iku ngono. Kamu mau cerita silakan, enggak juga nggak masalah. Aku nggak bakal mencari tahu ngono loh. Kalau kamu mungkin mau cerita karena kamu takut masa lalumu terulang, silakan. Kayak warning ya lah. Iya, warning ya lampu kuning aja lah. Yo wis. Tapi lek soal aku mencari tahu sampai bener nggak sih kamu sama mantanmu koyo ini, enggak, aku nggak mau mencari tahu. Semakin kita berusaha mencari tahu, semakin kita nggak bisa menerima masa lalumu. Kayak mana? Terus ini kan biasanya keresahan-keresahan yang terjadi dalam hubungan relationship cowok dan cewek, iku posesif iku perlu apa gak? Nggak perlu. Alasannya? Alasannya kayak gini. Ya balik lagi kepercayaan. Balik lagi kepercayaan. Makanya seandainya kita kan pondasi hubungan itu kepercayaan. Seandainya memang dia sayang sama kita dan dia memang apa ya benar-benar sayang ambil hubungan ini, dia pasti melakukan segala hal untuk mempertahankan hubungan ini tanpa aku melarang loh ya, dia mau keluar, seandainya aku punya kayak pacarku ya goncengan ambil cowok segala macam, nah ya wes, karena aku gak bisa selalu ada di sisinya kecuali aku suaminya. Aku harus tahu. Beda lagi yo, sekedar relationship pacaran. Buat apa? Nah kan kadang kita nggak tahu. Mungkin dia pulang kerja, kita mungkin sibuk, gak bisa pegang HP atau segala macam. Dia pulang bingung akhirnya nebeng. Ya masih urusan dia. Mau selingkuh apa enggak urusan dia. Aku nggak pernah takut sama hal itu. Aku nggak pernah takut kehilangan orang. Aku lebih takut kalau aku nyakitin perasaan orang. Tapi biasanya ke dalam hubungan terutamanya cewek kayak misalnya gak ngabari titik ngono kayak kate metu nandi dan misalnya kudu gak sempet sih kayak tiba-tiba kan yo lanang biasa tau kayak konco nyusul kene metu kayak ngono, mesti kan biasanya kebanyakan cewek itu mikirnya iki metu mbak sopo yo apa ono wedoke apa gak, kan biasanya wedok takok ngono tuh. Terus bagaimana caranya sampean menyikapi agar cewek itu gak mikir dari awal waktu PDKT, you believe me kan, kamu percaya aku kan, ya wis kamu percaya aku, ya wis percaya. Kamu gak usah ngelarang aku, kamu juga ya gak usah koyo ngene, aku juga gak bakal melakukan hal itu. Kamu mau setuju apa enggak dengan treatmentku, itu urusanmu. Kalau memang kamu gak setuju dengan treatment yang aku lakukan, ya berarti kita cukup temenan, gak sampai jadian. Sesayang apapun aku ke kamu sekarang, sebaper apapun aku ke kamu sekarang, aku gak mau nanti malah sakit ke belakangnya. Gak cuma nyakitin kamu, tapi nyakitin aku juga. Aku juga punya diriku sendiri yang harus disayang. Tapi kok misalnya kan dari basicnya misalnya sing cewek iki yo akeh lanange, sing lanange yo akeh wedoke ngono, maksudnya cara menyikapi dalam hubungan sing apa yo membangun kepercayaan dalam hubungan sing wedoke akeh lanange dan lanange akeh wedoke iku ya apa cara menyikapi? Kan biasanya kebanyakan orang sebenarnya orang-orang terlalu takut. Kadang gini ya, kita cowok punya circle banyak cewek, ya kan? Mungkin kita pernah menaruh perasaan sama salah satu cewek itu, tapi kita nggak bisa jadian karena terhalang. Ya kita, iku mang apa ya lengarani, friendship iku mang, ya kan? Terjerat iku. Berarti akhirnya friendzone, terjerat friendzone iku mang. Akhirnya kita juga punya pemikiran yang sama. Oh mungkin cewekku iki ya ngono. Ono salah satu temen cowok sing senengan dia cuma terhalang friendzone, gak menutup kemungkinan lek seandainya mereka terus-terusan bareng, akhirnya mereka punya perasaan, terlalu takut dengan takdir. Ya mau gimana lagi loh? Karena memang takdirnya kita bisa, ya harus bisa. Mau apapun yang menghalangi, mau kayak gimana pun ya memang udah jalannya. Wis cukup sampai titik itu toh. Jadi kayak untuk di faseku yang sekarang ya, aku lebih tahu batas saya.
sesayang apapun aku ke orang, entah itu temen ataupun cewek, tetap aja yo kalau memang ada sesuatu ya aku harus tahu batas. Oh kamu cocok untuk dijadikan ini atau untuk dijadikan apa, ya aku selalu membuka pintu ya buat siapapun yang mau datang ke aku, entah aku mau curhat, entah aku mau sekedar have fun, entah aku mau pengen ngebucin tapi nggak jadi, itu aku membuka lebar. Cuma aku harus tahu seberapa dalam kamu masuk ke kehidupanku, kayak ngono. Seberapa dalam itu aku harus membatasi, karena terlalu apa ya, kadang kita juga nggak boleh terlalu membuka semuanya, itu nggak baik juga, karena kita juga punya privacy ngono ya. Jadi kan pernah koyo sering ditanya no jamaah biasanya ke ustadz kan, penting gak sih aib itu dikasih tahu ke suami atau istri kita, itu kan jawab Menurut sampean ya, menurut sampean tentang hal itu. nggak semua hal kita bisa bicarakan, nggak semua hal orang itu harus tahu, karena bisa jadi ketika kita memberitahu itu dia itu nggak bisa menerima, dan itu malah membuat hubungan kita semakin rusak. Dan nggak semua hal itu kita, karena kita tahu, aku makanya kenapa di hidupku yang sekarang aku nggak percaya semua orang bisa melakukan apa yang aku lakukan. Jadi aku sekarang cukup, temanku datang ke aku untuk apa, selagi aku bisa bantu aku akan bantu seikhlasku seperti apa, kayak urusan dia mau ngebalas apa enggak ya urusan dia, aku nggak berharap balasan dia kok, karena aku seikhlasku. Begitu juga dengan mencintai orang. Oh, aku ya udah, aku sayang sama kamu, seikhlasku segini. Urusan kamu mau ngehianati aku kayak gimana apa enggak, ya karena aku ikhlas. Aku nggak peduli. Gak peduli kamu mau berkhianat, kamu mau mainin aku apa gimana, enggak. Dan ketika kamu mengkhianati aku, terus tiba-tiba kamu pergi, hasil yang aku dapat cuma satu, aku merasa menang. Benefitnya itu buat aku merasa menang. Karena aku bisa melawan egoku sendiri, aku bisa melawan diriku sendiri untuk tidak berkhianat, dan aku bisa ikhlas, aku merasa menang. Tapi biasanya kebanyakan orang-orang kayak ya ancen aku tulus nangkon, tapi misalnya kan ikhlas dan tulus biasanya mencintai tanpa mengharapkan, maksudnya kayak aku all out nang kamu tapi kamu belum tentu all out nang aku, tapi ya namanya orang kan punya perasaan kayak mosok saya aku kayak gini nangkon kan kok kau no timbal balikin aku. Bagaimana pandangannya sampean tentang ya berarti ya, solusinya cuma satu, kekhawatiran ya berarti masalahnya cuma satu, ganti yang lain. Sama halnya kayak gini, kita kerja dikit-dikit, setelah kerja staycation, aku butuh healing kintil bener. Kalau seandainya kita kerja dan hasil dari kita kerja terus-terusan buat healing, berarti permasalahannya itu sebenarnya bukan healing, tapi kamu harus cari kerjaan yang baru, karena kerjaanmu gak bikin kamu enjoy. Sesederhana itu. Terus biasanya keresahan apa sing orang-orang di sekitar itu loh, orang-orang di sekitar kita sing apa tentang toxic relationship sing sampean tangkap dari followers sampean. Kadang orang kurang sadar, bilang orang ini toksik padahal dia sendiri toksik. Kalau memang kita nggak toksik, kita nggak bakalan ngomongin orang itu ke orang lain. Nggak bakal ngomongin orang itu ke orang lain. Mungkin kita bakal apa ya? Ya kita bakal mendem aja. Ya mungkin kita ceritakan hanya untuk 1-2 orang. Kalau misalkan tidak untuk, nah kadang gini ya, orang itu aku sering tangkap dari followersku ya, dia itu emang bener hubungannya toksik, dan dia ngebales dengan cara nyindir, lo pasanganku toksik. Apa bedanya? Nggak ada bedanya. Kadang orang, aku sempat kemarin bikin konten tentang kalau intinya orang yang selingkuh itu murah, tukang selingkuh itu murah, dan orang banyak yang setuju dengan pendapatku itu. Tapi disisipi dengan, ya aku setuju dengan orang yang selingkuh itu murah, dan aku nggak bakal diam diri, aku bakal selingkuhin balik. Terus aku cuma bilang, loh, akhirnya aku bikin konten lagi. Ketika ada orang lain bilang tukang selingkuh itu murah, kalian setuju. Tapi ketika kalian diselingkuhin, kalian malah selingkuhin balik. Terus apa bedanya? Kok sama-sama murah? Oh mungkin lagi akhir tahun, makanya lagi banting harga. Orang-orang banting harga. Makanya dari itu semua sih aku sering diskusi nombek temanku, intinya tetap diam itu emas.
diam itu emas. Tapi misalkan ada suatu hubungan sing cowok dan cewek ini sedang ada masalah dan itu saling misalnya sing cewek yo curhat nang cowok, sing cowok yo curhat nang cewek. Bagaimana pandangan sampean tentang curhat masalah suatu hubungan kepada lawan jenis? Pasti lawan jenis itu pacare apa orang lain? Yo misalnya sampean mbek pacar sampean terus Punya masalah. Aku cerita mbek orang lain loh, mbek cewek. Yo Tapi dan cewek yo cerita masalah cewek iki mbek sampean nang cowok. maksudnya apa sih? Gak paham Mas. Yo kok membenarkan gak sih koyo curhat dengan lawan jenis tentang masalah hubungannya hubungan? sendiri. Sebenarnya kan orang itu ya sesuai tempatnya ya. Jadi kan kadang ada orang itu intinya kayak gini. Jadi ada orang yang dia itu cukup curhat tanpa ditanggapi. Ada orang yang harus ditanggapi. Ada orang juga yang harus dikasih saran. Ada juga yang orang yang pengen curhat, dia itu udah tahu solusinya seperti apa, tapi pengen dibenarkan orang lain. Aku setuju dengan. nah, kayak sampean memang curhat kan kayak gitu kan? Ngerasa nggak? Kayak gitu kan? Nah, sebenarnya tapi karakter orang sing apa itu jenenge dia itu tahu solusinya gimana tapi bimbang. Sampean kan ngono kan? Iki bener gak sih sing kate tak lakoni gimana? Lek ancen ono salah iku salah sebelah ndi ngono lho. Aku pengen karo salah mbek enggak ngono dari orang lain kan kayak ngono sih sampean ya. Jadi sebenarnya iku ngene. Jadi lek sumpamane ke lawan jenis it's okay. Kadang kan kayak sampean duwe masalah mbek pacare sampean. Terus sampean aku pengen curhat akhirnya nang arek wedok liya kan. Yo Lah kan sampean kepengin sudut pandang arek wedok sampeyan jadi kene koyo opo. Ya it's okay. Balik lagi sebenarnya nggak ada yang salah. Tergantung cara pandang kita sebelah mana. tapi berhubungan dengan curhat dengan lawan jenis. Mungkin gak sih koyo cewek itu aku pernah dengar statement dari banyak keresahannya wong lah. Cewek ngomong ini. Cewek bisa keluar dengan cowok siapapun tanpa ada rasa dan cowok bisa keluar ambek cewek gak mungkin gak ono rasa. Kayak Oke ya buat kalian-kalian, cewek bisa keluar sama banyak cowok tanpa rasa, tanpa perasaan dan juga sebaliknya cowok bisa ngewe sama beberapa cewek tanpa perasaan. Kita itu sama. Tapi kenapa banyak statement apalagi dengan beberapa memberatkan pada cowok yang Nah, kenapa selalu memberatkan ke cowok? Karena cowok nggak suka keluar-keluar. Benar nggak? Dia cukup curhat sama 1-2 temannya. Dia nggak bakalan keluar-keluar di sosial media. ya kayak hal sing mustahil kayak cewek Dan dengan kenapa kok selalu diberatkan cowok? Pertama, emang banyak cowok yang keluar-keluar juga banyak. Cewek yang keluar-keluar juga banyak. Tapi masalahnya populasi cewek lebih banyak. Ya akhirnya ya iku Bang. Ke cowok kalah suara. Akhirnya kayak pemilihan kepala daerah lah. Lah. Akhirnya ya iku Bang. Wis ya sebenarnya makanya kenapa konten aku pun bikin konten ya. Aku gak pengen memberatkan cewek ataupun cowok. Karena permasalahan ini bisa terjadi di cewek dan bisa terjadi di cowok. Akhirnya aku setiap aku mengungkapkan tentang kondisi fisik, aku selalu bilang good looking. Kalau nggak gitu cakep. Karena cakep ini bisa dipakai cowok, bisa dipakai cewek. Begitu juga good looking. Karena ya itu tadi, nggak semua cowok tukang selingkuh dan nggak semua cewek tukang selingkuh. Beres. Dan aku cuma pengen cewek ikut menghargai keberadaan cowok. Dan cowok tidak besar kepala karena telah dihargai dan harus menghargai balik juga. Kayak sesimpel itu. Makanya kadang itu ada sesuatu hal yang kita nggak perlu ucapkan sebenarnya. Ada statement yang menurut kamu ya itu benar, belum tentu menurut orang lain benar menurut. Jadi nggak perlu diucapkan kecuali kalau ditanya. Kalau ditanya ya jawabin sesuai pendapatmu. Karena kalau orang bertanya kan mungkin dia bingung. Sampai ikut sesimpel itu sebenarnya. Tapi kan cinta emang kan ya gak iso kan lek dilogikakan, tapi masuk logika sih lek wedok metu mbek lanang akeh gonta-ganti gak ono rasa sedikit pun, padahal sing wedok ngerti lek lanang iki nguber-nguber wedok ya tujuane kayak nyedek wedok iki. Dan gak masuk akal banget. Seandainya aku punya pacar yang seperti itu, aku bakalan bilang ke pacarku, yo kamu mau keluar sama siapa aja terserah.
Tapi kamu harus tahu Tuhan nggak pernah tidur, bahkan kedip sekalipun dia nggak pernah. Dan Tuhan pasti bakal kasih tahu aku kalau sampai kamu berkhianat. Jadi kamu nggak usah takut sama aku kalau kamu keluar sama cowok. Takut sama Tuhan kalau Tuhan pasti bakal ngebocorin itu sama aku kalau sampai kamu berkhianat. Kalau kamu nggak berkhianat ya kamu aman-aman aja, nggak perlu khawatir. Kamu juga nggak perlu membela dirimu. Dan aku kadang-kadang karena aku tipikal orang yang aku meskipun aku tahu dia keluar sama cowok, ya udah, kamu mau bilang silakan, enggak silakan. Tapi kan gini ke cowok kan yo kudu posesif yo kayak Lebih kayak pengen ngerti kon iki metu mbek sapa kok koyo sehappy iku ngono. tak balik maneh nang sampean. Apa sampean kok terlalu wedi kelangan arek iki? Yo karena sayang, maksudnya kayak Lebih sayang di Tuhan ambek arek iki. yo lebih sayang Tuhan. Balik maneh nang itu. Tapi yo namanya manusia kan mempunyai kekhawatiran misalnya duh dek metu mbek sapa yo bener dek misalnya izin keluar mbek iki tapi kok yo kudu iki nek gak peduli koyo yo aja jawabnya yo iya keluar tapi kan yo koyo duwe rasa was-was lah manusia koyo duh kok iki apa yo iki metu mbek iki. Aku sendiri kadang ya ngono, tapi tak balekno lagi. Wis lah lillahi taala. Aku percaya, aku di sini udah menjaga sesuatu yang harus aku jaga. Kalau kamu mau berkhianat, biar Tuhan yang kasih tahu aku tanpa aku mencari tahu. Cepat atau lambat, sengaja atau tidak sengaja, Tuhan pasti bakal kasih tahu aku. Tanpa aku tanya dulu. Beres. Yo, Karena semakin kita penasaran, semakin kita necting. Necting wis. Penasaran iki kira-kira keluar besok apa? Jangan-jangan dia punya perasaan. Jangan-jangan si cowok juga punya perasaan, padahal sebenarnya enggak. Kalau seandainya memang benar terjadi, beruntung. Seandainya enggak terjadi, isin dewe fuck. Isin lah. Terlalu posesif. Kan kita belum siapa-siapa loh. Kecuali kita udah, oke, kamu istriku, kamu harus tahu kewajibanmu sebagai seorang istri. Kamu harus tahu itu. yo mungkin karena kekhawatiran kita itu kita pernah percaya dengan orang seperti itu kayak Enggak, aku membebaskanmu. Antara kita pernah tersakiti atau kita pernah melakukan, benar nggak? Maksudnya aku pernah selingkuh dengan cara kayak gini, jangan-jangan dia kayak gini ki gerak-gerik selingkuh juga iki kayak aku biyen tahu kayak gini soalnya kan kadang ngono. Aku biyen tahu kayak gini dan ujung-ujungnya aku biyen selingkuh. Jangan-jangan hari ini kata selingkuh juga. Padahal sebenarnya enggak. Seandainya benar ya alhamdulillah, seandainya enggak kita sengisin harga diri kita injak-injak. Sebenarnya kita kadang nginjak-injak harga diri kita sendiri tanpa kita sadar. Tapi kalau misalkan hal itu benar terjadi terus bagaimana? Sama sadar gak lek pemikiran tentang hari ini aku sayang mbak hari ini aku sudah dibojo dan sama itu berusaha koyo apapun cara kita dibojo nih sama itu sama halnya pemikiran bocah benar-benar bocil benar-benar balita kan kayak ngono. Di saat dia pengen memiliki suatu mainan, dia bakal berusaha entah itu nangis, entah itu delosor, entah itu gulung-gulung supaya dia bisa mendapatkan itu. Bocah. Tapi hitungannya kalau misalkan memperjuangkan kan maksudnya Berjuang. Tapi kalau emang kita nggak bisa ya jangan kecewa. Ya apa? Takdirnya memang bicara berbanding dengan faktanya. Kalau misalkan melanjutkan tentang hal yang tadi cewek keluar ambil banyak cowok tanpa ada rasa dan misalkan suatu saat kita mengetahui bahwa cewekku Punya rasa. padahal kan ya si cewek pasti tahu Ya. kan. Tugas kita kasih saran, ngewanti-wanti dari awal. Dimana kamu tahu kan konsekuensinya kalau seandainya kamu punya perasaan sama dia, kita pisah. Kalau memang dia pemikirannya dewasa, dia belajar dari masa lalunya, dia pasti bakal mikir. Karena fase orang pacaran kan kayak gini, fase orang pacaran kayak biasa kayak kenean iki. Ya sih. PDKT. Dia bakal nunjukin sisi positif dari dirinya. Sing api-api tok wis, supaya dia tersanjung, supaya dia jatuh hati. Ya enggak? Kok aku sih? Tapi apabila kan Belum selesai iki, belum selesai. Iya, iya. PDKT kan. Dia bakal menunjukkan sisi positifnya. Mungkin aku kayak gini. Bahkan sampai itu bukan dirinya sendiri. Itu yang terlalu buang-buang waktu. Karena ujung-ujungnya kan kita terlalu dalam kan. Sampai akhirnya kita step selanjutnya jadian. Di 3 bulan, ini beberapa fase ini dibagi di 3 bulan. 3 bulan pertama, kedua, ketiga. Kita tetap fake. Doa awalnya itu sebenarnya bukan kita itu nggak koyo ngono. Kita tuh sebenarnya punya sisi negatif yang
ketika kita munculkan kita takut kehilangan dia karena kita terlalu takut. Ketakutan ini yang ujung-ujungnya bakal jadi posesif. Di 3 bulan kedua mulailah muncul karakter dari masing-masing orang tersebut. Muncul yo, jelek, elek koyo apa muncul, pada muncul di dua-duanya. Akhirnya banyak pertengkaran karena gak cocok. Banyak putus orang di karena ternyata arek koyo ngene. Ternyata aku kata arek koyo ngene. Tapi ketika hubungan ini mereka bisa saling menerima, balik ke 3 bulan ketiga. Bulan ke-6, ke-7, bulan ke-7, ke-8, ke-9. Di fase-fase ini biasa nih putus gara-gara perselingkuhan orang ketiga. Karena apa? Kan kita udah tahu karakter dari pasangan kita. Sampai akhirnya kita ketemu orang baru. Gak mungkin dong kita cuma ketemu dia toh. Kan kita ketemu banyak orang dalam 1 hari 24 jam. Kita ketemu orang yang memiliki karakter yang kita suka. Padahal sebenarnya dia fake. Balik ke fase awal. Iya, Dia cuma orang baru. Dimana dia cuma nunjukin sisi positifnya toh, tanpa nunjukin sisi buruknya dia, jeleknya dia dimana dia nggak ngasih tahu. Akhirnya kepincut banyak kan. Makanya kenapa? Karena itu fase-fase membandingkan. Wah, dia ternyata lebih baik dari pacarku. Padahal dia nggak sadar kalau sebenarnya kamu balik ke fase awal. Ketika dia orang baru yang menunjukkan sisi positifnya aja. Dan di fase itu ya akhirnya setelah seandainya orang masih kuat melewati fase itu dan gak tergoda sama segala macam dan dia sadar, oh iya ternyata Allah gak mesti bisa bagus dengan apa yang aku punya sekarang kayak ngono. Dia sadar akan hal itu dan tetap bertahan di 3 bulan ketiga bosan karena wis bener-bener percaya ya wis chattingan ya wis garing wis entek kabeh, kamu ya ora aku ora kamu ya wis pertengkaran mulai kayak jarang-jarang. Akhirnya pertengkaran itu bosan, muncullah kata-kata kamu udah gak kayak dulu lagi. Muncul kata-kata itu, kamu udah gak kayak dulu lagi, kamu dulu kayak gini sekarang gini. Kamu dulu berusaha kayak bucin, sekarang kayak sakarmu dewe. Ya, tanpa dia sadari, sing ngomong kayak ngono iku mang, dia iku pesimis tak belum berusaha apa-apa. Kalau memang ya wis, kalau memang udah melewati fase itu seharusnya yang harus dia jalani gimana caranya memantaskan diri supaya ke hubungan yang lebih lanjut, yang lebih serius. Seharusnya. Tapi kan kadang pesimis. Yo, kan memang kita kadang kayak kontekan jarang-jarang gak kayak awal PDKT lah, pastinya. Karena memang kita seharusnya kita memantaskan diri supaya kita lebih ke hubungan yang lebih lanjut, di mana kamu akan menjadi seorang istri dan aku jadi seorang suami yang aku sekarang gak sibuk kerja. Ya kayak mana? Ya kayak karena sudah sama-sama tahu kita melakukan kegiatan sehari-hari kita yo lebih leluasa, maksudnya kan pas awal-awal kan mungkin kita awal-awal terlalu sering meluangkan waktu dan yo karena kita ya wis lah kan kamu ya wis percaya mbak apa, aku wis percaya mbak kamu, ya wis jalannya ngono. Ya kita hanya menceritakan sesuatu yang perlu diceritakan dan tidak menceritakan sesuatu yang tidak perlu diceritakan di fase-fase itu. Sampai akhirnya muncul itu mang karena kurangnya bahan obrolan itu tadi, karena kita kan udah tahu batas, kita kan udah tahu karakter dia. Oh kalau aku cerita ini nanti dia sakit hati, tengkar. Akhirnya dia punya defense, punya batas gitu. Kalau aku ini gak usah tak ceritakan lah. Saking banyaknya hal yang tidak kita ceritakan, kita jarang kontekan. Terus berarti misalkan orang itu ngerti batas sih, kayak aku ini harus cerita nang dia kok gak yo. Tapi itu kan apa ya kayak bukan kayak gak jujur, maksudnya kayak menceritakan hal sing harusnya kamu ceritain kok mbak aku, kok misalnya dari cerita mbak orang lain karena menurutnya dia ini gak pantas diceritakan nang kita karena takutnya kita itu nanti berpikiran aneh-aneh. Ya kan aku udah tahu karaktermu. Aku tahu karaktermu loh. Karena kadang ini mungkin dia agak kurang enak tentang koyok ke mantan. Tapi sometimes Tuhan kan bisa menguji kita dari segala arah. Bisa jadi Tuhan kayak menempatkan kita pada suatu situasi di mana kita itu nggak ada yang bisa nolong kecuali mantan. Contohnya maksudnya kayak simpel lah ya, mungkin kita satu kerjaan sama mantan, ke profesional aja, satu kerjaan sama mantan. Terus akhirnya kita ini mau pulang, hujan deras, ya kan, gak pegang uang buat grab segala macam, bener-bener terdempet lah. Cuma ada mantan yang bawa mobil, gimana?
Lek ngono kita harus lembur, ternyata mantan kita juga lembur. Apa kita juga harus ceritakan? Sedangkan kita kan gak ada perasaan kok. Daripada itu menimbulkan fitnah bagi kamu, alangkah baiknya lebih baik aku gak menceritakan itu. Tapi kan mungkin sisi pasangannya yo mengkhawatirkan apalagi kan ya itu mantan ngono kan, misalnya ketemu mantan ya ini kan perasaan sing dulu-dulu pernah ada. Balik lagi, kenapa takut sama takdir? Kan kita tahu Tuhan lebih sayang. Toh kita mau sama siapapun kita pasti dipisahkan. Masih ada hidup dan mati. Hidup dan mati itu lebih sakit daripada ditinggal selingkuh. Hidup dan mati itu lebih sakit daripada selingkuh. Wis lah, itu lebih sakit. Kehilangan orang karena tentang kematian itu lebih sakit daripada ditinggal karena selingkuh. Itu lebih sakit karena kalau selingkuh kita bisa cepat move on karena kita karena ada benih kebencian karena telah disakiti, ya kan? Kita cepet ngelupain dia dan kayak bener-bener nggak punya perasaan sama dia cepet. Tapi lah tentang kematian, dia nggak berbuat salah apa-apa, tapi kita dipisahkan. Ayo, gimana cara aku bisa melupakan dia loh? Kan bingung. Mau jalur ilfil, nggak bisa. Jalur ikhlas, ya ikhlas gimana lagi? Aku ikhlas, aku berusaha ikhlas kan nggak bisa karena nggak ada celah untuk apa ya? Untuk nggak ada celah untuk kita punya alasan supaya dia jauh dari kita. Karena seharusnya kan kadang orang denial akhirnya Tuhan itu butuh aku. Tuhan itu tahu butuhku kayak apa dan Tuhan tahu kalau aku butuh